Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 270 nggih. Di dalam Sahih Al-Hakim juga disebutkan dari hadis Abi Ja'far Ar-Razi rahimahullah, kami diberitahu Ar-Rabi' ibn Anas dari Abul Aliyah dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an tentang firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi-sulbi mereka. Dia berkata, saat itu Allah menghimpun semua manusia yang hidup hingga tibanya hari kiamat berupa roh-roh, lalu membentuk mereka, membuat mereka berkata dan mengambil kesaksian terhadap mereka. Firman Allah Ta'ala yang artinya Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau adalah Rabb kami. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap ini, yaitu keesaan Allah.
Artinya, aku mengambil kesaksian atas diri kalian kepada langit dan bumi. Yang 7. Dan aku mengambil janji atas kalian kepada bapak kalian Adam. Lalu janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun denganku. Maksudnya jangan menyamakan selain Allah dengan Allah. Termasuk tidak boleh menyamakan Allah dengan selainnya. Karena aku mengutus para rasul kepada kalian untuk mengingatkan janjiku. Dan kuturunkan kitab-kitab kepada kalian. Tidak hanya kitab tapi juga rasul. Itu menunjukkan bahwa belajar agama tidak cukup hanya dengan buku, tapi harus dengan guru. Kalau cukup dengan buku, cukup Allah menurunkan Alkitab, tidak perlu menurunkan para nabi dan rasul. Tapi nyatanya Allah tidak mencukupkan dengan kitab suci, tapi Allah turunkan para nabi dan rasul. Itu pertanda bahwa belajar agama harus menggunakan guru. Maka mereka berkata, kami memberikan kesaksian bahwa engkau adalah Rabb dan ilah kami. Dan tidak ada Rabb bagi kami selain engkau. Lalu Adam ditinggikan di atas mereka, sehingga dia bisa melihat siapa di antara mereka yang kaya, siapa yang miskin, dan siapa yang bagus rupanya, dan lain-lainnya. Jadi rizki kita sudah ditakar oleh Allah. Makanya tenang-tenang saja, gak usah khawatir soal rizki. Fokus pada perintah saja. Allah nyuruh kita apa soal rizki? Allah suruh kita sedekah, ya kita sedekah. Allah suruh kita silaturahim, ya kita silaturahim. Allah suruh kita istighfar, kita istighfar. Allah suruh kita sholat duha, kita sholat duha. Allah suruh kita usaha, kita usaha. Allah suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Udah gak usah pusing soal rizki. Fokus pada perintah saja. Karena rizki semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Terus kemudian, siapa yang bagus rupanya dan lain-lainnya. Adam berkata, wahai Rabbi, bagaimana jika engkau menyamakan hamba-hambamu? Allah menjawab, aku ingin disyukuri. Adam melihat para nabi di tengah-tengah mereka seperti pelana kuda. Mereka dikhususkan dengan perjanjian lain berupa risalah dan nubuwah. Inilah yang dimaksudkan firman Allah Ta'ala di surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah, tetap di atas fitrah Allah. Tetaplah di atas fitrah. Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ay ala fitratil Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan atas fitrah Islam. Jadi sebenarnya setiap orang itu sebenarnya lahir sebagai seorang Muslim. Maka dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, kalau ada anak orang kafir mati sebelum balik, itu dihukumi sebagai ahli syurga atau masuk syurga atau menjadi bagian dari fasilitas syurga. Tidak mengikuti agama bapaknya, enggak, kalau belum balik. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Awalnya jawaban Nabi kepada para sahabat, seorang anak mengikuti agama ayahnya. Jadi kalau dia bapaknya kafir, maka nanti ya dia mati masuk neraka bersama dengan bapaknya. Tapi terus dimansuh, pemberitaan itu diganti dengan pernyataan Nabi yang menyatakan anak orang kafir sekalipun kalau mati belum balik, dia mati atas fitrah Islam. Sehingga karenanya dia tidak ikut bapaknya, dia tetap ada di surga. Hanya Imam Al-Qurtubi menyatakan perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah anak itu menjadi ahli surga, penduduk surga, atau fasilitas surga. Kalau yang kita ngaji di At-Tadhkirah itu, yang ibu-ibu insya Allah ingat semua, amin amin, itu menjadi fasilitas surga yang paling kuat pendapatnya. Jadi mereka bukan ahli surga, tapi mereka menjadi fasilitas surga. Maksudnya dia berada di surga menjadi hiburan bagi ahli surga. Nah, bedanya apa ahli surga dengan fasilitas surga? Kalau ahli surga, dia berhak menikmati fasilitas surga. Sementara kalau fasilitas surga, ya dia bagian dari fasilitas untuk menghibur ahli surga. Itu seperti itu.
Dan ingatlah ketika, terjemahan dari surah Al-Ahzab ayat 7, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Al-Ahzab ayat 7. Terus terjemahan surah Al-A'raf ayat 102, yang artinya, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Manusia itu karena wataknya adalah lupa, kadang saking lupanya sampai lupa diri. Lupa kepada Tuhannya, akhirnya lupa diri. Manusia itu kan bermula dari lemah, menguat sampai puncak kekuatannya. Ini kalau lupa diri, dia jadi orang zalim dengan kekuatannya. Dia lupa, cepat atau lambat dia akan melemah lagi itu, melemah. Bersyukurlah kalau sempat tobat ya. Kalau nggak sempat tobat, wassalam. Naudzubillah min syarri dzalik. Manusia awalnya bodoh, pinter, kementus. Kementusnya apa kementusnya? Pinter sampai lupa diri bahwa dia tadinya bodoh. Dia lupa bahwa orang itu bukan terus bertahan dalam kepintarannya. Lama-lama ya mulai pikun, mulai lupa, mulai banyak yang lupa, akhirnya pikun. Ya bersyukurlah dalam perjalanan kalau dia sempat tobat. Kalau nggak sempat tobat kan wassalam. Naudzubillah min syarri dzalik. Orang-orang yang zalim itu rata-rata orang yang lupa bahwa dia tidak selamanya begitu. Saya ulang, orang-orang yang zalim itu rata-rata orang-orang yang lupa. Bermula dari lupa kepada Allah, akhirnya Allah buat dia lupa pada dirinya sendiri. Lupa bahwa fitrah manusia itu tidak selamanya kuat. Tidak selamanya manusia itu kuat. Ada masa di mana dia itu akan melemah. Nah, kadang sebagian orang itu dikasih oleh Allah itu jor-joran, aneka kemudahan, kekuatan, kekuasaan, kekayaan. Saking hebatnya Allah memberi itu, sampai dia lupa yang pada yang memberi. Sampai dia merasa tidak butuh kepada Allah itu ya ada gitu. Saking full powernya dia itu dengan izin Allah itu, sampai dia itu lupa bahwa dia itu butuh kepada Allah. Karena aneka kemudian bisa dia dapat. Allahu Akbar. Saya mungkin pernah cerita di sini ya, pernah ada ibu-ibu itu telepon saya pagi-pagi. Saat itu masih pakai telepon seluler, teleponnya. Dia telepon saya itu. Ustadz masih kenal saya enggak? Kenal Bu, kenal, namanya masih ada, saya bilang gitu. Kenal. Kita lama enggak ngaji ya Ustadz ya? Iya Bu, saya bilang gitu. Ada apa Bu, saya bilang gitu. Suami saya bangkrut Ustadz ya. Jadi dia bilang suaminya itu bangkrut. Ya, yang saya tahu sih, beliau ini menurut saya saat itu ya kawaya, menurut saya. Bukan kaya, kawaya. Karena mobilnya pun saya nggak bisa nyebut mereknya itu apa, susah bacanya itu. Punya moge yang katanya moge itu di seluruh dunia hanya 4 orang yang punya katanya. Kata betul apa enggak? Beliau cerita sebab suaminya bangkrut itu cerita beliau. Habis cerita itu saya nggak mudeng, bukan orang bisnis saya itu, nggak ngerti saya itu. Pokoknya tak manduk-manduk ya. Dan dia juga nggak tahu kalau saya manduk-manduk. Setelah selesai beliau cerita, terus terus saya tanya, Ibu ada apa kok telepon saya? Mungkin ada yang bisa saya bantu, saya bilang gitu. Tolong nasihati saya Ustadz, dia bilang gitu. Tolong nasihati saya. Itu yang mungkin saya pernah cerita di sini, qadarullah itu, mulut saya itu bertanya tentang sesuatu yang saya itu nggak rencanakan pertanyaan itu. Jadi mulut saya itu bertanya tentang sesuatu yang nggak saya rencanakan pertanyaan itu, keluar itu dengan izin Allah. Dan tapi saya masih ingat pertanyaan itu karena itu pelajaran juga buat saya. Pertanyaan saya itu gini, Bu, pernah nggak Ibu dulu ketika masih kawaya itu, saya bilang gitu. Ibu pernah nggak ketika masih kawaya itu Ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Saya tanya gitu. Itu langsung dijawab oleh beliau. Oh bener Ustaz, bener katanya. Bener, dia langsung ngomong gitu. Pernah nggak Ibu dulu ketika Ibu masih kawaya itu, Ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Itu dijawab, bener Ustaz, bener katanya.
Nah, orang itu kan kalau kaya itu kan semua serba terfasilitasi. Allahu Akbar. Saya itu pernah diundang oleh seorang bos. Ya untuk ukuran Indonesia itu bos besar agak tanggung lah gitu ya. Belum bos yang besar banget belum. Itu diundang di Gresik, daerah Gresik. Dan naik pesawat tadi. Terus difasilitasi lah gitu. Padahal saya itu kelas ecek-ecek kan ya. Tapi beliaunya kan bos gitu. Bos kelas ya untuk saya itu menengah ke atas banget enggak, menengah itu. Itu masuk Halim. Pokoknya pulang pergi saya bandara itu enggak ngeluarin KTP sama sekali saya itu pokoknya. Mau dikawal ya. Pemeriksaan tetap tapi enggak ngeluarin KTP sama sekali. Saking diberi kemudahan-kemudahan itu. Batinku iki sugene nanggung kok ngene Daniel lek sugene nemen kaya apa. Batin saya tadi. Batin saya. Allahu Akbar. Pantas kalau dia kemudian mengatakan pernah merasa tidak butuh kepada Allah. Kalau mau bikin KTP itu petugas kelurahannya ke rumah dia itu, bukan dia yang ke rumah. Saking sugene wong. Mboyo apa nggawa mesine. Singkat kata singkat cerita, akhirnya beliau bilang, "Iya betul Ustaz, betul. Saya bilang, "Ya udah itu ditobati Bu," saya bilang gitu. Itu ditobati. Jadi kalau itu enggak ditobati kayaknya enggak selesai juga, saya bilang gitu. Jadi harus ditobati bahwa kita ini harus selalu merasa butuh kepada Allah. Orang itu lupa merasa butuh kepada air saja. Allah paksa dia minum air dengan proses namanya dehidrasi. Apalagi ini dia merasa enggak butuh sama yang menciptakan air. Kalau bahasanya para ulama akan ada masa di mana Allah akan paksa dia akan kembali butuh kepada Allah. Ya kalau mau secara baik-baik alhamdulillah, kalau nggak mau baik-baik kalau bahasa para ulama dengan cara dirantai, ya, dengan cara dipaksa. Nah, kita ini jangan sampai dipaksa gitu. Makanya bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang di semua keadaannya selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nggih. Roh Isa termasuk roh-roh yang diambil janjinya itu. Lalu ia masuk ke mulut Maryam, Siti Maryam alaihissalam. Ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya dan mengambil tempat di sebelah timur, dia masuk tempat itu bersama orang yang ada di sana. Isnad hadis ini sahih. Ishaq bin Rahawai berkata, kami diberitahu Baqiyah ibn Al-Walid. Dia berkata, aku diberitahu Az-Zubaydi Muhammad ibn Al-Walid dari Rashid bin Sa'ad dari Abdurrahman ibn Abi Qatadah Al-Basri dari ayahnya dari Hisham bin Hakim dari Hizam bahwa ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah amal-amal itu bisa dimulai ataukah qada sudah ditetapkan? Apakah amal-amal itu bisa dimulai ataukah qada sudah ditetapkan? Qada itu ketetapan yang belum terjadi, itu namanya qada. Kalau qadar ketetapan yang sudah terjadi, itu qadar namanya. Belum jawab, sungguhnya saat Allah mengeluarkan keturunan Adam dari tulang sulbinya, maka dia mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka dan mengumpulkan mereka di atas telapak tangannya. Seraya berfirman, di antara mereka bagi surga dan sebagian yang lain bagi neraka. Para penghuni surga diberi kemudahan untuk melakukan pekerjaan penghuni surga, dan para penghuni neraka diberi kemudahan untuk melakukan pekerjaan penghuni neraka. Ini yang harus saya ulang ya, ini biar jangan betul salah paham nih. Ya ternyata surga neraka sudah Allah tetapkan. Kalau gitu buat apa kita berusaha? Itu salahnya itu. Saya sering sampaikan di sini bahwa betul kita imani ya, bahwa Sa'id syaqiyun am sa'idun, apakah orang ini celaka ataukah bahagia, surga nerakanya sudah Allah tetapkan betul. Bu Murni surga nerakanya sudah siap, sudah jelas di alam di Lauhul Mahfuz sana. Bu Kinung, Bu Reni, kita semua. Walaupun semua kita semua min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Cuman kita enggak usah ngulik itu. Cukup kita imani semua sudah Allah tetapkan, dan yang menetapkan takdir kita itu Allah yang Maha Baik, Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, punya memaafkan. Wis pokoknya itu aja. Kita imani itu aja. Sudah risau soal itu. Sekarang fokus saja pada tugas kita.
Berkaitan dengan neraka, Allah suruh kita berlindung kepada Allah darinya. Perihal surga, Allah suruh kita memohon masuk ke dalamnya. Kita boleh diperintah untuk memohon surga, bahkan surga Firdaus. Allah sudah tunjukkan jalur jalannya ini loh, lewat inilah kalau mau surga jalannya ini, ada jalannya muttaqin, muhsinin, tawabin, mutatahirin. Tawabin ini tempuh jalannya ini. Mukminin sini jalannya surga ini. Ini jalan neraka, jangan tempuh ini kata Allah. Ini ada fasikin, kafirin, munafikin, aspirin, obat terakhir itu ya, jangan tempuh lewat jalur sini, woy. Ya, aspirin melok terus, woy. Jangan tempuh lewat jalur ini. Nah sekarang kan kita fokusnya di situ. Jadi kita nggak usah fokus pada apa yang telah Allah tetapkan, karena itu cukup kita yakini saja. Fokus kita sekarang adalah bagaimana kita berusaha menempuh jalan-jalan kebaikan yang berujung ke surga itu, gitu loh. Pertanyaannya sekarang gini, tapi kan ada hadis Nabi Ustadz itu dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada orang yang seumur-umur beramal dengan amalan ahli surga, kurang sejengkal antara dia dengan kematiannya, takdir mendahulinya, dan dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ada orang yang seumur-umur beramal dengan amalan ahli neraka, kurang sejengkal antara kematian dengan dia, takdir mendahulinya, dan dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Kan serem itu hadisnya Ustaz. Kata para ulama ketika mensyarah hadis itu apa coba? Jawaban para ulama, ini jarang terjadi, kata orang. Ini jarang terjadi. Umumnya, aghlabiahnya, orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati berdasar pada kebiasaan. Itu umumnya itu. Terus kenapa Nabi menyabdakan begitu? Supaya yang sudah baik tidak sombong. Supaya yang masih buruk tidak berputus asa. Itu maksudnya. Itu kata para ulama ketika mensyarah hadis itu. Konteksnya itu seperti itu, hadis itu. Hati-hati loh, jok sombong mentang-mentang anggota majelis taklim. 17 anggota majelis taklim. Saya ngomong 17 karena ada contohnya, Bu. Pernah ada ibu-ibu cerita sama saya itu. Beliau itu, bapak-bapak apa ibu, saya lupa itu. Cerita ke saya, beliau itu sepekan itu hadir di majelis taklim 17 majelis taklim. Bok, kurang ngopong ini. Kalah Ustaz. Enggak tahu berapa itu. Kalau saya, bapak-bapak saya, bukan ibu, bapak-bapak. Pokoknya beliau dalam sepekan itu datang ke majelis taklim 17 majelis taklim. Beliau cerita sama saya. Maksudnya itu, dia beliau nggak sombong sih. Maksud saya gini, jangan hanya karena itu tuh kita menjadi sombong, jumawa, merasa diri ini ujub apa macam, nggak boleh. Karena kita tidak tahu ujung cerita kita, dan jangan merendahkan orang yang menurut kita belum baik. Karena kita tidak tahu ujung cerita kita dan ujung cerita dia. Makanya orang tidak boleh sombong. Nah, itulah kenapa kalau orang Jawa menasihati anak-anaknya itu, uripku kudu eling tur waspada. Jadi hidup itu harus selalu ingat dan waspada. Seperti mengayuh sepeda, itu harus waspada. Apalagi musim hujan begini, sudah mulai ada lubang-lubang baru. Saya naik motor, astagfirullah, sudah ada lubang-lubang baru yang saya tandai lagi ini. Terutama kalau pas jadwal subuh, sebelum subuh kan sudah berangkat itu. Itu harus saya tandai mana lubang-lubang kalau, nah, itu seperti itu. Nah, itu namanya kudu eling tur waspada. Ya, hidup itu kadang bercandanya nggak kira-kira kadang. Makanya harus hati-hati. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Bon, paham nggih insyaallah nggih? Kudu eling tur waspada. Jadi kita nggak usah pusing soal apa yang Allah telah tetapkan, itu urusan Allah sudah. Tugas kita coba baik sangka aja sama Allah, berharapan yang baik, terus berusaha semampu kita. Percayalah, ini keyakinan kita ya, bahwa Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Itu Allah sudah janji itu, bahwa Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Itu seperti itu. Pernah ini ini cerita saja saya ceritanya. Tapi ini cerita sambil dari cerpen. Jadi ini tidak usah dibahas asli apa enggak ceritanya. Tapi ini sambil hikmahnya. Di masa Nabi dulu Bu, cerita-cerita Israiliyat diceritakan dan Nabi tidak melarang. Yang penting tahu ini Israiliyat.
Bahkan kisah-kisah jahiliyah itu diceritakan di masa Nabi dan Nabi tidak melarang selama bisa diambil hikmahnya. Nah, kata Nabi, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, jangan didustakan, tapi mereka itu jangan didustakan tapi jangan dibenarkan. Ambil pelajarannya aja. Itu sikap kita terhadap kisah-kisah yang seperti yang saya cerita dalam cerpen ini. Ada sebuah cerpen itu ceritanya ada seorang santri yang diberi kelebihan oleh Allah itu mukasyafah. Mukasyafah itu seperti punya kemampuan untuk melihat bocoran takdir. Ini namanya juga cerita, dengerin aja mau cerita. Satu saat dengan ya agak jumawanya lah dia itu. Kalau ketemu orang itu dia bilang, kok Sumiati masa kata Sumiati dalam cerita cerpen itu dia perawan tua yang tidak laku-laku lah. Terus tiba-tiba ketemu sama sang tokoh tadi itu, dia ngomong, kata ana wong seberang kate ngelamar awakmu iki. Sepertinya ada orang seberang nanti akan melamar kamu. Qadarullah, betul. Dalam cerita itu ada orang dari Kalimantan, dia orang Jawa, ngelamar si Sumiati itu. Saya lupa Sumiati apa Suminten, saya lupa. Pokoknya itulah, pokoknya pokoknya Sum. Terus kemudian ada orang pedagang kecil itu, Pak, wetoke saku sampean banyak duit sampai mondol-mondol itu. Nopo niki mboten enten napa-napa niki. Ternyata tidak lama beliau dapat proyek besar sehingga uangnya banyak. Katanya. Ada orang lagi, Pak, irungnya kok miring, Pak. Ternyata besok dia mau mati. Wis gampangane ada orang itu. Suatu saat beliau ini mimpi ketemu dengan ayahnya. Kata ayahnya, kok awakmu iki yo ojo kementus tadi itu. Kamu harus belajar kamu. Belajar pada seorang tokoh. Namanya saya lupa kiai siapa, pokoknya kiai siapa gitu. Udah cari alamat di sini, kamu belajar sana. Akhirnya beliau terbangun dan mencoba mencari sang kiai sebagaimana isyarat dalam mimpinya itu, dan ketemu. Ketika beliau mulai ngaji sama sang kiai itu, sudah isyarat dalam mimpinya itu, beliau kaget karena di jidat sang kiai itu ada tulisan ahli neraka. Yang itu hanya bisa dilihat oleh dia, yang lain nggak bisa ngelihat. Dia ngelihat, Pak Kiai kok ahli neraka tulisannya di baduke. Akhirnya dia nggak berani ngomong. Apa bapak dalam mimpi ngasih tahu itu nggak salah ta? Mosok saya disuruh belajar sama orang yang di baduknya ada tulisan ahli neraka, kata dia gitu. Selang berapa waktu karena dia penasaran, ini kiai besar, tapi kenapa tulisan di jidatnya ahli neraka? Dan saya sama bapak kok disuruh belajar sama kiai ini, apa nggak salah bapak? Akhirnya saat beliau mencoba membuntuti sang kiai di malam hari. Apa yang dikerjakan sang kiai di mata-matai di malam hari itu. Ternyata malam itu sang kiai itu keluar dari rumah dan si anak muda tadi mengikuti sang kiai tadi itu. Begitu anak muda ini, sang kiai ini jalan diikuti lewat pematang sawah diikuti. Atau kemudian ada kali dia berjalan di atas kali itu. Ada jembatannya maksudnya. Sampai akhirnya beliau kehilangan sang kiai itu. Setelah kali itu kehilangan sang kiai. Di tengah-tengah nyari-nyari gini itu, tiba-tiba ada suara dari balik pohon. Kamu nyari siapa, Kang? Kamu nyari saya. Apa perlunya kamu memata-matai saya? Apakah kamu penasaran sama tulisan di jidat saya? Katanya gitu. Kamu itu loh kok pede banget dengan yang kamu anggap sebagai mata batin kamu itu. Dari mana kamu tahu bahwa apa yang kamu lihat itu pasti benar? Dari mana kamu bisa tahu bahwa kalau apa yang kamu lihat itu bukan dari godaan setan? Kata beliau gitu. Lagi pula aku ini hamba Allah. Mau aku masuk neraka, mau aku masuk surga itu terserah Allah. Sama nyapa ngurusi aku, kira-kira gitulah. Ya, jadi memang kalau kita bicara ketentuan itu suka-suka Allah sih memang. Tapi kan kita cukup mengimani itu, terus kemudian kita yakini Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya, dan kita terus berbaik sangka kepada Allah. Selebihnya kita fokus saja sudah.
fokus pada perintah Allah untuk kita apa, gitu aja wis. Dan saya ulang, kalau ada hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, para ulama telah mensyarah hadis itu dengan mengatakan itu jarang terjadi. Tapi itu disampaikan oleh Nabi supaya berhati-hati. Yang sudah baik jangan sombong dan jangan merendahkan yang belum baik. Yang belum baik jangan berputus asa karena masih ada harapan. Paham namanya? Umumnya itu orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati berdasarkan pada kebiasaannya. Ngoten loh. Allahu Akbar. Dan saya sering ketemu dengan orang-orang yang mati itu dalam kebiasaannya. Ada orang yang kebiasaannya itu sholat di masjid sebelum waktunya sudah datang. Di Villa Nusa Indah ini. Kakaknya seorang ustadz. Saya nggak sebut nama ustadz. Nah, suatu saat beliau ini ngomong sama teman-temannya, kok pengen ya saya itu mati dalam keadaan menunggu sholat. Nah, saat itu zuhur seperti biasa, kira-kira 15 menit sebelum zuhur beliau sudah di masjid nunggu sholat dan meninggal sedang nunggu sholat itu sesuai dengan kebiasaannya. Allah. Saya pernah tahu juga ada orang tukang masak, ibu-ibu 3 orang meninggal dalam waktu yang enggak berjauhan, dalam waktu sebulanan. Waktu sebulanan itu 3 orang meninggal, ibu-ibu tukang masak. Di kampung itu kalau ada acara hajatan masih ada tukang masaknya itu. Beliau ini 3 orang itu tukang masak. Enggak barengan sih meninggal, cuma dalam waktu sebulanan itu hampir berbarengan. Meninggal sedang masak semua. Sesuai kebiasaannya. Pernah saya tahu juga ada ibu-ibu sering ngantar anaknya sekolah sambil ngobrol sama ibu-ibu yang lain, kebiasaannya yaitu diantaranya, dan meninggal dalam keadaan sedang ngobrol sama ibu-ibu itu. Ya mudah-mudahan diobrolin baik, mudah-mudahan. Itu seperti itu. Makanya hati-hati dengan kebiasaan kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan sedang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Lanjut. Ishaq berkata rahimahullah, kami diberitahu An-Nadr, kami diberitahu Abu Ma'sar dari Sa'id Al-Muqbiri, dari Nafi', pembantu Az-Zubair, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, ketika Allah hendak menciptakan Adam, dan setelah Adam itu ada, maka Allah bertanya kepadanya, wahai Adam, manakah di antara kedua tanganku yang paling kamu sukai, agar aku dapat memperlihatkan anak keturunanmu yang ada dalam genggaman tanganku itu. Adam menjawab, tangan sebelah kanan wahai Rabbi. Bisa dibayangkan ya, pokoknya kita baca aja ini. Karena saya sering sampaikan di mana-mana, pokoknya jangan pernah menyamakan selain Allah dengan Allah, dan jangan pernah menyamakan Allah dengan selainnya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Ngoten nggih, pokoknya tidak usah dibayangkan. Kok membayangkan Allah, bayangkan surga aja kita enggak bisa. Pokoknya kita dengarkan saja, kita imani saja udah. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Di sana ada anak turunannya di tangan hingga Ada menjawab, tangan sebelah kanan wahai Rabbi, dan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Maka ini menunjukkan kemuliaan. Maka Allah membentangkan tangannya, dan di sana ada anak keturunannya yang diciptakan hingga tibanya hari kiamat, yang sehat dalam keadaannya, yang mendapat cobaan dalam keadaannya, dan para nabi juga dalam keadaannya. Adam bertanya, mengapa engkau tidak memberi afiat kepada mereka semua? Allah menjawab, aku ingin aku disyukuri. Tapi ingat loh ya, kalaupun Allah ingin disyukuri, itu tidak untuk Allah, untuk kita sendiri. Karena saya sering sampaikan, Allah itu tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari kita, dari ibadah kita, semua kembali pada kita. Bergabung jin dan manusia serta malaikat untuk beribadah kepada Allah tidak akan menambah kemuliaan Allah. Karena Allah sudah maha dalam kemuliaannya. Allah itu maha dalam kemuliaannya.
bergabung jin dan manusia untuk durhaka kepada Allah tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sama sekali, karena Allah adalah zat yang maha mulia. Makanya jangan GR, Allah butuh kita. Kalau Allah ingin disyukuri, saya ingatkan tadi, itu adalah untuk kita sendiri. Karena wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih, kata Allah. Siapa yang bersyukur, sebenarnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Itu rumus itu. Muhammad bin Nasr berkata, kami diberitahu Muhammad ibn Yahya, kami diberitahu Sa'id ibn Maryam, kami diberitahu Al-Lais. Ntar tadi, saya mau terangkan dulu ya. Tadi yang pertama, Nabi Adam bertanya, kenapa tidak kau samakan saja semua makhlukku? Rupanya Allah tidak berkenan karena Allah ingin disyukuri. Kenapa kok tidak dibuat sama saja mereka dalam keadaan afiat? Allah bilang aku ingin disyukuri. Artinya gini Bu ya. Artinya Allah itu memang menghendaki kita itu berbeda. Saya ulang, Allah memang menghendaki kita itu berbeda. Sebenarnya tidak hanya Nabi Adam, Nabi kita sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memohon kepada Allah agar umatnya itu jadi satu aja. Kalau Nabi Adam kan seluruh anak cucunya, Nabi Muhammad SAW beliau berharap umatnya jadi satu aja. Sama ditolak oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang disahkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim rahimahumullah dalam kitab Fikih Sunnah saya baca itu di bab tentang sholat duha. Rawinya sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha 8 rakaat saat safar. Jadi Nabi itu saat safar tetap sholat sunnah, kecuali sunnah rawatib yang diambil rukhsahnya. Subuh kan tidak bisa diambil rukhsahnya, maka tetap qobliyah subuh tetap. Maka terus kemudian kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, selesai salat Nabi menemui kami sambil bersabda, barusan aku salat dengan penuh pengharapan dan keresahan, kata beliau. Yang pertama, aku berharap kepada Allah 3 hal. 2 diterima, 1 ditolak. Aku mohon kepada Allah 3 hal dalam salat itu, 2 diterima, 1 ditolak, kata Nabi. Yang pertama, aku mohon kepada Allah agar umatku jangan kalah dalam menghadapi musuh-musuhnya dan Allah kabulkan. Kata Imam Suyuti, muslimin kalau perang menang dapat rampasan perang, kalau mati syahid. Dua-duanya menang. Itu kata Imam Suyuti. Jadi orang Islam itu tidak bisa kalah. Kalau perang itu menang dapat rampasan perang, kalau mati syahid. Dua-duanya menang, kata Imam Suyuti rahimahullah. Yang kedua, aku mohon pada Allah agar umatku tidak diuji dengan kemiskinan yang membinasakan. Dalam satu riwayat seperti halnya di masa Nabi Yusuf alaihissalam, 7 tahun paceklik. Itu Nabi berharap agar umat itu jangan mengalami itu. Dan Allah kabulkan, kata Nabi dalam hadis itu. Nun sewu nggih kok sampai itu terjadi, naudzubillahi minasyaitonir rajim. Yang patut kita koreksi adalah koneksi kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentang bagaimana salawat kita untuk beliau, tentang bagaimana ittiba' kita kepada beliau. Satu lagi sebenarnya tentang bagaimana tentang pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan terkait dengan ancamannya yang laisa minni laisa minna, bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongan kami. Itu hati-hati. Terus kemudian yang ketiga, aku mohon kepada Allah agar umatku jadi satu saja. Nabi itu resah karena Yahudi terbelah dalam beberapa kelompok, Nasrani terbelah dalam beberapa kelompok. Nabi itu resah. Nabi itu ingin umatnya jadi satu saja. Kata Nabi, fa'aba alayya. Yang terakhir ini ditolak oleh Allah. Makanya dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja.
dalam konteks intern kaum muslimin, kalau Allah mau, NU semua, Muhammadiyah semua, Persis semua, Al-Irsyad semua, Perti semua, kalau Allah mau, Al-Wasliyah semua, kalau Allah mau. Allah tidak mau. Allah maunya kita berbeda. Perintah Allah dalam ayat itu, kalau ingin selamat dalam ayat itu, cuma satu, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mendiskreditkan, jangan saling menyesatkan, jangan gesek gosok. Perintahnya cuma satu, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, kalau Babu Taubah konsisten dengan yang di mimbar itu, tidak boleh menghina ini ya. Kalau konsisten dengan itu ya aman Babu Taubah. Tapi kalau tulisan di mimbar itu dicidrai, ya berarti melanggar perintah ini berarti. Kan masih ada nggak tulisan di mimbar itu? Masih dilarang menghina amalan orang lain. Itu bagus, itu pertahankan itu. Bahwa kita punya pendapat, tidak apa-apa, unggulkan pendapat kita, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan menghina, jangan menyesatkan, dan jangan gegabah lah gitu, dalam masalah itu. Maka perintahnya fastabiqul khairat. Di dalam Al-Quran, perintah fastabiqul khairat ada dua yang saya ingat ya. Yang pertama itu di surah Al-Baqarah 148. Kalau Al-Maidah 48, Al-Baqarah 148. Prolognya sama, perbedaan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a, dan seterusnya itu. Jadi prolognya sama, perbedaan semua itu. Terus perintahnya sama, yaitu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allahu Akbar. Kata Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan ayat itu, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan itu ditakdirkan. Tapi ingat, bersaudara itu disyariatkan. Jadi berbeda itu ditakdirkan, kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan ayat itu. Berbeda itu disyariatkan. Berbeda itu ditakdirkan, bersaudara itu disyariatkan. Ingat itu. Dan bersaudara itu tidak harus saling membenarkan. Di perkara-perkara khilafiyah, kita nggak harus saling membenarkan. Antara saya dan Anda boleh berbeda. Kalau saya salah, ingatkan saya. Kalau Anda salah, Anda juga harus saya ingatkan. Konsepnya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berikan wasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Kalau ini kita amalkan, indah sebenarnya hubungan kita itu. Tapi menjadi persoalan adalah ketika mulai muncul sebagian orang dengan penyakit hati yang mengatakan kamilah yang benar, selain kami salah. Sehingga mulai memberikan stempel-stempel yang tidak baik kepada saudaranya sesama muslim. Nah, ini yang jangan sampai kita mengalami itu. Maka prinsip kita adalah fastabiqul khairat. Maka di antara manhaj saya dalam bermedsos terlepas orang setuju atau tidak setuju, jadi ngomong nggak setuju mesti ono wae sebagaimana yang setuju. Posting aja udah kebaikan. Penting niat saya posting kebaikan-kebaikan. Kecuali ada yang japri saya, Ustaz, tolong saya jangan tampilkan. Oke, saya tak hapus. Itu seperti itu. Ada yang begitu? Ada. Saya hapus, menghormati itu. Itu seperti itu. Tapi kalau saya niatnya syiar, lagi pula kan orang nggak akan melototin insyaallah. Tayangan saya nggak menarik. Bukan konten kreator yang profesional. Bun, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo kalau ada. Tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada saya teruskan lagi. Kalau nggak ada, jelas semua atau tidak jelas semua? Monggo kalau ada. Oh, jelas semua nggih. Alhamdulillah, kalau jelas semua alhamdulillah. Atau enggak jelas semua nih. Kalau enggak ada saya teruskan mawon nggih. Enggak ada kan nggih? Nah, jelas semua berarti.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Nasr berkata, kami diberitahu Muhammad ibn Yahya, kami diberitahu Sa'id ibn Maryam, kami diberitahu Al-Lais ibn Sa'id, aku diberitahu Ibnu Ajlan dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Muqbiri, dari ayahnya dari Abdullah bin Salam. Dia berkata, Abdullah bin Salam seorang Yahudi yang masuk Islam. Jadi jarang orang Yahudi masuk Islam di awal-awal kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara tokoh Yahudi yang awal-awal masuk Islam itu adalah Abdullah bin Salam. Dia berkata, Allah menciptakan Adam. Lalu dia berkata lagi, Allah menyodorkan genggaman dua tangannya dari firman dan berfirman, pilihlah wahai Adam. Adam berkata, aku memilih yang kanan wahai Rabbi. Dan dua tangan Allah adalah kanan. Ingat tadi ya, pokoknya jangan bayangkan dan jangan pernah menyamakan selain Allah dengan Allah. Sebagaimana jangan pernah menyamakan Allah dengan selainnya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kalau surga aja gak bisa kita bayangkan, apalagi Allah, wis diimani saja. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian, dan kanan itu simbol kemuliaannya. Tidak ada kehinaan pada zat Allah. Terus kemudian, dan sana Allah membentangkan keduanya, yang di sana ada anak keturunannya. Adam bertanya, siapakah mereka itu wahai Rabbi? Allah menjawab, mereka telah kutetapkan untuk kuciptakan dari anak keturunanmu yang menjadi penghuni surga hingga hari kiamat tiba. Itu masih riwayat yang mirip-mirip nih ya. Muhammad bin Nasr berkata, kami diberitahu Ishaq, kami diberitahu Ja'far ibn Aun, kami diberitahu Hisham ibn Sa'ad dari Zaid ibn Aslam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, maka dia mengusap sulbinya. Lalu dari sulbinya berjatuhan setiap jiwa yang diciptakannya dari keturunannya hingga hari kiamat tiba. Kami diberitahu Ishaq bin Amr bin Zurarah. Kami diberitahu Ismail ibn Kulthum ibn Jabr dari Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi-sulbi mereka. Dia berkata, Rabbmu mengusap sulbi Adam dan darinya keluar setiap jiwa, dan Allah lah yang menciptakannya hingga hari kiamat tiba dengan dua macam kenikmatan. Ini pula diriwayatkan Arafah ibn Jumrah Ad-Dab'i, Mujahid, Habib bin Abi Sabit, Abu Saleh, dan lain-lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ishaq berkata, kami diberitahu Jarir dari Mansur, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr tentang ayat ini. Dia berkata, Allah mengambil mereka sebagaimana sisir yang diambil dari kepala. Kalau kita bicara sanad itu, ulama-ulama kita itu dari gurunya, ngambil dari gurunya, itu sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Generasi kita saja itu masih begitu sebenarnya. Jadi kayak saya belajar dari bapak saya, ini dari jalur bapak saya. Kan belum ada Google saya itu soalnya, belum ada Google. Jadi bapak saya itu pasti dari gurunya itu. Dari gurunya bapak saya, dari gurunya terus sampai insya Allah sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sekarang kan sanadnya sering terputus dari majelis taklim, terus dari kita, dari gurunya, terus kadang dari Google, asalnya dari AI, atau nggak pakai guru, langsung otodidak searching ya di Google atau di AI tadi itu. Zaman. Saya sudah beberapa kali mempelajari, dan ternyata memang harus hati-hati. Di samping memang kadang jawabannya tidak selalu benar, dan tidak semua orang punya kesanggupan mengkonfirmasi ke sumber aslinya kalau masalah agama ya. Terus kemudian salah redaksi pertanyaannya juga nanti salah jawabannya juga. Itu seperti itu. Maka kalau orang nggak punya perbandingan informasi, bahaya juga sih itu. Itu seperti itu.
Kalau bicara akun-akun, saya perhatikan ada, saya bukan pemerhati yang intens, cuman saya pernah ketemu lah beberapa akun-akun yang menamakan misalnya ustadz tertentu, tapi ternyata itu isinya bukan ustadz itu. Dan itu terkonfirmasi dari statement sang ustadz itu yang mengatakan saya tidak punya akun sama sekali. Kalau ada orang mengatakan namakan saya, berarti bukan saya yang asli, saya cuma yang ini aja. Nah, itu ada yang begitu, juga harus hati-hati. Kadang ada yang model-model begitu itu ada. Hati-hati. Makanya harus, ya betulnya harus belajar langsung. Ya, bahwa kita mau mengembangkan dengan banyak membaca silahkan. Dan yang terpenting itu kita ada yang membimbing. Tadi saya katakan, kalau belajar agama cukup dengan membaca, Allah tidak akan utus para nabi dan rasul. Allah cukup turunkan kitab suci saja. Tapi nyatanya Allah turunkan nabi dan rasul untuk menunjukkan bahwa belajar agama itu tidak cukup hanya dengan membaca, tapi harus belajar kepada ahlinya. Itu seperti itu. Ishak berkata, kami diberitahu dari Mansur, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr tentang ayat ini. Dia berkata, Allah mengambil mereka sebagaimana sisir yang diambil dari kepala. Kami diberitahu Hajjaj ibnu Juraij. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas, dia akan datang. Silakan, masih ada waktu 2 menit. Yang mau tanya mungkin silakan, monggo. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua. Ya monggo Bu Murni. Gak suka. Ya. Ini untuk memberikan informasi yang lebih untuk memotivasi saudara-saudara kita yang lebih senang belajar online di rumah itu, bagaimana supaya lebih, artinya yang lebih bisa merasuk mereka untuk datang ke masjid. Karena rasanya juga banyak Pak. Misalnya saya nggak suka sama masjid di sini karena begini dikuasai oleh satu komunitas. Mereka lebih senang bebas. Kalau belajar online itu kan dia bisa memilih itu, dan itunya materinya juga saya dapat juga sama. Nah itu yang kebanyakan sekarang kita hadapi banyak di jamaah ini yang seperti itu. Ampun. Oke. Di antara yang bisa Ibu sampaikan tentang hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di situ ada kata jalan. Siapa yang berjalan? Berarti keluar rumah berarti. Orang kalau mau berjalan keluar rumah menuju ke majelis ilmu, majelisnya guru, itu dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sebentar. Internet saya lagi lemot. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, hadis itu hadis. Biasanya ibu-ibu nulis itu riwayat siapa itu, Bu? Siapa yang menempuh perjalanan dia nih qadarullah ini mulai nongol tadi ini lemot tadi non sewu masih lemot juga ya. Diantaranya itu deh, Bu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu satu. Nanti Bu searchnya sendiri ya. Saya ini lagi lemot banget ini.
Kemudian ibu nanti sampaikan orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, itu dia akan hadisnya riwayat Muslim, Bu. Hadisnya riwayat Muslim. Hadisnya riwayat Muslim. Terus ibu sampaikan nanti begitu dia keluar mencari ilmu, 1 langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat, malaikat merendahkan sayapnya dan memintakan ampun untuknya, termasuk ikan-ikan di lautan. Jadi kalau menghadiri majelis ilmu itu begitu, dan selama dia dalam perjalanan, dia dihitung fisabilillah. Hadis riwayat At-Tirmidzi diantaranya. Banyak keutamaan-keutamaannya. Dan satu lagi, Bu, yang dapat kalau kita mungkin sendiri di rumah, terutama kalau hadir di majelis ilmu yang ada di masjid. Apa itu? Hadis sahih Muslim. Semoga Allah terima ngaji kita ya. Malaikat rahmat mengepung kita sampai langit pertama. Kemudian selesai sholat, selesai kita kajian, malaikat balik ke langit. Allah bertanya, dari mana kalian? Dan Allah maha tahu. Kata itu hanya bahasa administrasi. Allah bertanya, kata malaikat, kami dari mendatangi majelis ilmu. Di hadis yang dari mendatangi majelis zikir. Apa yang mereka harapkan? Surgamu. Apakah dia pernah melihat surgaku? Belum pernah. Bagaimana kalau melihat? Akan lebih lagi. Ya sudah, mereka dapat surga itu. Allah kabulkan, dapat surga insya Allah. Kita semua amin insya Allah. Apalagi yang mereka khawatirkan, apalagi yang mereka harapkan, bebas dari nerakamu. Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Tidak pernah. Kalau melihat, bagaimana akan lebih rajin lagi ngajinya itu. Ya sudah, mereka bebas dari neraka pokoknya gitu. Terus apalagi yang mereka harapkan, berjumpa denganmu, memandang maha indah Engkau wahai Allah. Berjumpa dengan Allah itu. Apakah mereka pernah melihat aku? Tidak pernah. Kalau melihat, bagaimana akan lebih rajin lagi. Ya sudah, mereka dapat itu. Terus kata malaikat, ada satu lagi ya Allah. Orang yang ikut bersama mereka, duduk bersama mereka tapi tidak bersama mereka. Maksudnya apa? Ngaji tapi tidur. Mereka bersama tapi tidak bersama. Mereka bersama mereka. Satu orang yang bersama dengan mereka tapi tidak dalam golongan mereka. Maksudnya tidur, gak ikut ngaji. Masuk juga enggak? Kata Allah, tidak kecewa siapa yang duduk bersama dengan mereka. Nah kalau ngantuk mending tidur di majelis taklim. Tapi sekarang ada ya semacam ya komunitas-komunitas seperti itu memang mereka spesialis belajarnya online kan mereka tulis cuma sampai Tidak masalah, asalkan yang datang harus tetap ada. Kajian secara online tidak ada masalah, tetap tidak ada masalah, terus tidak ada masalah. Tapi harus ada yang datang begini, harus ada. Karena inilah yang dulu aslinya yang begini ini. tapi itu kan artinya akan mengurangi yang offline seperti ini. Karena saya melihatnya itu mereka itu memang jamaahnya itu sampai ribuan. Saya tahu ada ujiannya juga kan, saya tahu. Ada ujiannya, ada jenis. Ada, dan ada manajemennya itu. Artinya itu Dibuat seperti kuliah terbuka gitu kan. seperti sekolah terbuka gitu. Terus mereka ada satu saat juga kayak di sekolah terbuka pembicaraan. Ya itu kalau saya tanya, kita juga kok coba kita juga cuma Palestina kok sampai 200 juta kok. Kita juga gampang semua. Ya itu aja saya juga sadar apa. Jadi mereka tuh hidup lebih senang hidup di rumah, tidak keluar gitu Ustaz. Senang di rumah mereka. Katanya sudah mendapatkan semua ya dari online itu apa itu. Ya sudah. Iya, itu pernyataan Imam Malik itu. Al ilmu ya'ti wala al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Betul, tidak salah itu. Ya diusahakan sajalah, Bu. Kalau itu tantangan buat orang-orang MTI. Itu perjuangannya sih. Kalau mengenai yang terakhir tadi yang Ibu bilang, saya nggak mau di masjid tinggal dikuasai ini. Gini, enggak, itu gini. Ya kalau bahasanya Imam Malik itu memang dalam mencari ilmu itu harus pilih-pilih guru. Itu betul, tidak salah itu. Karena ilmu ini bukan ilmu sembarangan kata beliau. Jadi kadang mungkin ada sebagian orang yang nggak cocok, ya tidak bisa kita paksakan itu. Yang penting dia masih mau ngaji, itu aja sih. Repot itu. Saya pernah ngisi kajian di sebuah majelis taklim yang ada ibu-ibu dari jauh. Saya tanya, ibu kok jauh banget? Saya bukan Bu Tutu Handayani, ada orang jauh yang lain. Iya, beliau bilang ada dekat rumah itu saya kurang cocok katanya. Oh ya sudah. Iya, ya saya nggak bisa paksakan. Cocok dong. Iya nggak bisa, saya nggak bisa paksakan.
Ya sudah, yang penting dia mau belajar itu aja. Yang penting kalau saya sering sampaikan gini, kalau dulu guru cukup Muhammad Rasulullah SAW, tapi setelah Nabi kita Muhammad SAW, guru tidak cukup hanya Muhammad Subhan. Itu. Kalau dulu cukup Muhammad Rasulullah, kalau sekarang nggak cukup Muhammad Subhan, nggak cukup. Makanya tidak boleh kita sebagai seorang guru ya, tidak boleh menggiring jamaah untuk fanatik buta, itu tidak boleh. Karena itu ancamannya berat juga dari Nabi kan. Hadis riwayat Abi Dawud diantaranya, tidak termasuk golonganku yang mengajak orang untuk fanatik buta. Saya kira itu. Wallahu alam bisawab. Sampun nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.